Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pengenalan sel. Untuk fokus utama penyampaian materi kali ini yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Berikut adalah gambar dari struktur sel hewan. Kita akan melihat bagian-bagian dari sel hewan itu sendiri. Ini ditunjukkan gambar nukleus atau inti sel, kemudian yang gambar kuning itu disebut nukleolus atau anak inti sel. Lanjut, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, ada sentrosom, kemudian ada mitokondria, lanjut ada lisosom, kemudian membran sel. Nah, ini ya membran sel. Kemudian ada mikrotubula, lanjut ada sitoplasma. Sitoplasma di sini menunjukkan cairan pengisi sel ya. Kemudian ada lagi ribosom, adalah bagian yang melekat pada retikulum endoplasma. Untuk ciri-ciri sel hewan itu sendiri, sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Kemudian bentuknya bervariasi dan untuk sel hewan itu sendiri dia mengandung lisosom dan sentriol yang merupakan ciri yang khas pada sel hewan. Lanjut, ini ada struktur sel tumbuhan. Pada bagian awal disajikan ada gambar nukleus dan nukleolus, inti sel dan anak inti sel. Lanjut ada kloroplas, ada vakuola makanan, ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Lanjut ada mitokondria, kemudian paling luar itu ada dinding sel, ada bagian dalamnya membran sel, kemudian ribosom sama seperti di sel hewan tadi. Ribosom adalah bagian yang melekat pada retikulum endoplasma. Nah, ini retikulum endoplasmanya. Lanjut sitoplasma atau cairan pengisi sel. Nah, ini ciri khusus dari sel tumbuhan, yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel dan kloroplas. Kemudian bentuk dari sel tumbuhan itu biasanya tetap dan berstruktur. Selanjutnya, sel tumbuhan itu memiliki vakuola yang besar, yang nantinya berfungsi untuk menambah tekanan turgor yang ada pada sel tumbuhan itu sendiri. Ini perbedaan antara sel tumbuhan, ini struktur sel hewan ya, ini struktur sel hewan, kemudian ini struktur sel tumbuhan. Nanti kita dapat membedakan bagian-bagian atau organel sel mana yang berbeda antara keduanya. Nah, di sini perbedaan utamanya yang pertama, dinding sel. Jadi dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kloroplas juga itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, dan vakuola biasanya pada tumbuhan ukurannya lebih besar. Kalau pada tumbuhan itu vakuola makanan, kalau pada hewan itu vakuola kontraktil. Itu tergantung dari jenis organel sel itu sendiri. Kalau di tumbuhan untuk penyimpan cadangan makanan, dan kalau untuk di sel hewan dia berfungsi sebagai alat gerak. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sitoplasma. Jadi sitoplasma itu kalau kita lihat di sini adalah cairan dari pengisi sel. Sito artinya sel, plasma artinya cairan. Jadi sitoplasma itu cairan pengisi sel. Jadi bisa dikatakan bahwa sitoplasma itu lantainya, lantai pabrik di mana organel-organel sel itu bekerja di dalamnya. Bagian kedua yaitu membran sel. Jadi membran sel itu fungsinya sebagai pelindung dan pengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel. Lanjut di sini ada inti sel. Jadi inti sel itu terdiri dari beberapa bagian. Di sini dapat kita lihat bagian dalam sendiri itu adalah nukleolus atau anak inti sel. Ada nukleoplasma, ini membran dari nukleoplasma itu
cairan inti sel, ada kromatin, benang-benang kromatin yang fungsinya nanti untuk genetik ya. Kemudian ada pori-pori nukleus, pori-pori dari inti sel itu sendiri, dan kariota. Inti sel atau nukleus itu fungsinya sebagai pusat kendali aktivitas sel dan penyimpan DNA. Jadi, inti sel ini nanti yang berfungsi dalam pengatur segala aktivitas sel. Lanjut, ada kloroplas di sini. Ini gambar kloroplas ya. Jelas di sini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Karena melihat dari fungsinya, organel ini, kloroplas ini berfungsi untuk membantu atau berperan penting dalam proses fotosintesis. Ya, karena tumbuhan itu kan bersifat autotrof atau memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, kloroplas ini yang membantu untuk menyerap cahaya matahari sehingga nantinya kloroplas ini berada di daun yang menjadi dapur produksi dari proses pembentukan makanan itu sendiri. Lanjut, ada retikulum endoplasma. Di sini ada struktur retikulum endoplasma. Di sini dapat kita lihat bahwa retikulum endoplasma itu ada dua jenis. Ada retikulum endoplasma halus dan ada retikulum endoplasma kasar. Untuk yang halus, dia tidak ada bintil-bintilnya ya, tidak ada bintil-bintil ribosom. Nah, nanti kalau retikulum endoplasma kasar, dia ada bintil-bintil ribosomnya pada permukaan retikulum endoplasma. Untuk fungsinya, fungsi dari retikulum itu, kalau yang kasar berkaitan dengan sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma yang halus itu berfungsi dalam sintesis lemak atau metabolisme karbohidrat dan detoksifikasi racun. Detoksifikasi itu kan mendetoks, menangkal racun yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini bintil-bintil yang menempel pada retikulum endoplasma yang dikatakan sebagai ribosom. Ribosom itu yang melekat atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Lanjut, ada mitokondria. Ini di dalamnya ada semacam matrik ya, berpilin-pilin seperti ini. Dia terdiri dari dua membran, kemudian ada kristanya. Ini kristanya ini berupa lipatan-lipatan. Ini kalau dibentang dia luas. Fungsi dari mitokondria itu sendiri, dia sebagai penghasil energi, dan nantinya di sini pabrik yang menyiapkan energi siap pakai. Jadi mitokondria itu sumber energi dari sel. Lanjut, di sini ada dinding sel ya. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, tersusun dari selulasa atau serat karbohidrat yang berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk sel itu sendiri. Jadi, fungsi dari dinding sel itu untuk pertukaran zat antar sel dengan lingkungannya. Jadi, dinding sel itu yang nanti berinteraksi langsung dengan lingkungan. Jadi di sini ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, di sini menyerupai retikulum endoplasma ya. Namun nanti kalau badan Golgi itu ada vesikel-vesikel kecil ini yang dihasilkan dari proses metabolismenya. Dia semacam kantung, kemudian nanti dia akan melepaskan vesikel kantung-kantung kecil ini. Ini fungsinya untuk mentransfer protein dari badan Golgi ke lisosom. Jadi nanti dia akan melepaskan protein atau molekul lain ke dalam lisosom. Kemudian di sini ada lisosom. Lisosom itu fungsinya untuk mencerna intersel karena di dalamnya ada enzim hidrolitik, hidroairlitik. Jadi enzim yang nantinya berperan penting dalam proses metabolisme protein, metabolisme lemak. Nanti di sini fungsi lisosom itu lisis. Melisis itu artinya menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam sel.
Fungsi selanjutnya yaitu tadi dia mengandung enzim hidrolitik, dia menghidrolisis atau yaitu disebut sebagai menghancurkan. Lisis itu kan menghancurkan, hidro air. Jadi proses di dalamnya itu melibatkan air ya, karena di dalamnya itu ada semacam enzim, sehingga nanti benda-benda asik yang masuk dalam sel itu akan dihancurkan. Mesin penghancur lisosom itu kan ya. Kemudian di sini ada sentrosom. Sentrosom itu berperan penting dalam proses pembelahan sel. Jadi sel dalam tubuh kita itu kan nanti akan terjadi perkembangbiakan ya, akan membelah, kemudian nantinya akan membentuk jaringan, kemudian nanti terus sampai terbentuknya organ baru. Di sini ada plastida. Plastida itu berfungsi sebagai pemberi warna ya, pigmen warna pada tumbuhan. Selain itu, pigmen warna pada tumbuhan itu kan digolongkan menjadi beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis dari kloroplas. Untuk kloroplas sendiri itu dia mengandung klorofil. Klorofil kan zat hijau daun. Ini fungsinya untuk membantu proses fotosintesis. Ada lagi kromoplas. Kromoplas itu plastida yang mengandung pigmen warna. Di sini ada pigmen warna merah, jingga ataupun kuning. Dia di sini berfungsi untuk memberi warna pada bunga, sehingga bunga-bunga yang kita lihat itu warnanya menarik dan berwarna-warni. Ada lagi leukoplas. Leukoplas itu tidak ada warna. Jadi plastida yang tidak berwarna. Di sini fungsinya untuk leukoplas itu untuk menyimpan cadangan makanan. Misal kita lihat di umbi singkong. Singkong ya yang ada pada umbi itu kan dia putih. Itu di dalamnya ada peran penting dari leukoplas itu sendiri. Padi, butir padi di dalamnya juga putih. Jadi fungsi dari leukoplas dia menuju atau berfokus utama pada proses penyimpanan cadangan makanan. Lanjut, di sini ada vakuola. Nah, vakuola ini yang ada pada sel tumbuhan. Biasanya di dalamnya berisi semacam getah yang mengandung makanan. Vakuola ini sebagai tempat cadangan makanan dan menampung proses pencernaan serta mengatur konsentrasi air, mengatur tekanan turgor. Tadi kan dijelaskan vakuola makanan. Mungkin cukup untuk bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Semoga ilmu kali ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.